Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, NIM STK 1190007, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu biokimia hasil perikanan, air dalam perairan, protein dan asam amino, metabolisme protein, lipid dan metabolisme lipid. Nah, yang pertama itu adalah ilmu biokimia hasil perikanan. Ilmu biokimia hasil perikanan merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup atau kimia kehidupan. Adapun pentingnya mempelajari ilmu biokimia, yaitu karena biokimia mempelajari tentang struktur kimia, mempelajari metabolisme, berkontribusi pada pengobatan penyakit, dan biokimia berkontribusi pada peningkatan produksi dengan teknologi rekayasa genetika dan bioteknologi. Adapun perkembangan biokimia, yaitu yang pertama, abad 19. Pada abad 19, awalnya biokimia hanya sebagai cabang ilmu dari fisiologi dan kimia organik. Namun, seiring berjalannya waktu, biokimia mulai diakui sebagai ilmu yang bisa berdiri sendiri setelah diadakan berbagai penemuan. Yang kedua, 1820. Pada tahun 1820, mulai digolongkannya makanan menurut komponen utamanya, misalnya karbohidrat, protein, dan lipid. Yang ketiga, 1840. Pada tahun 1840, adanya konsep sel, Schwann dan Schleiden, yang merupakan teori sel sebagai struktur semua organisme. Yang ketiga, 1970, yaitu era bioteknologi yang mulai diperkenalkan teknik DNA rekombinan. Adapun ruang lingkup biokimia dibagi menjadi 3 struktur, yaitu fungsi makromolekul, metabolisme, dan bioenergetika, dan genetika molekuler. Adapun peran biokimia di bidang perikanan dan kelautan, yaitu yang pertama MSP dan BP, yaitu aliran energi dari rantai makan dalam ekosistem, yaitu carrying capacity. Yang kedua THP, yaitu pemrosesan pasca panen atau penangkapan. Yang ketiga MSP dan IK, yaitu penentuan wilayah zonasi pada kawasan konservasi, yaitu keragaman genetika. Yang keempat, PSP, yaitu mekanisme penerimaan informasi oleh ikan. Yang kelima, rancangan alat tangkap. Yang keenam, SOSEK perikanan, yaitu penentuan harga ikan yang dibutuhkan informasi kandungan gizi dan juga manfaat. Yang kedua adalah air dalam perairan. Air atau H2O memiliki fungsi dalam makhluk hidup, yaitu sebagai medium atau transport elektron dan reaksi enzimatis. Nah, adapun sifat-sifat dari air antara lain, yang pertama dapat mengionisasi, yang dapat berpengaruh terhadap komponen seperti enzim, protein, asam nukleat, dan lipid. Yang kedua, mempunyai titik didih yaitu 100 derajat Celcius, titik lebur yaitu 0 derajat Celcius, dan panas penguapan yaitu 540 kalori per gram. Yang ketiga, polar, yaitu memiliki sudut kepolaran yang terkonsentrasi pada atom O. Yang keempat, pelarut, yaitu mampu melarutkan biomolekul pada makhluk hidup. Adapun struktur kisi atau kisi kristal es, yaitu pada kisi kristal es lebih kompak karena kisi kristal es membentuk struktur tetrahedro yang ditopang oleh ikatan hidrogen antar molekul H2O. Ikatan hidrogen merupakan ikatan gaya antar molekul yang terbentuk antara atom-atom dengan elektronegatif dengan selisih jauh. Pembentukan ikatan H lainnya selain molekul air, yaitu ikatan H antara alkohol dan air, ikatan H antara GGS keton dan air, ikatan H antara peptida di dalam polipeptida, serta ikatan H antara basa-basa DNA yang komplemen. Nah, adapun sifat-sifat larutan antara lain yaitu osmosis, yang berarti perpindahan air melalui membran.
Dialisis yang berarti pemisahan molekul kompleks besar dari molekul atau ion sederhana. Yang ketiga adalah protein dan asam amino. Asam amino yaitu monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan karboksil dan gugus amina. Jumlah asam amino yang digunakan untuk menyusun protein yaitu berjumlah 20, yang hanya berbeda pada rantai samping atau R. Pengelompokan asam amino berdasarkan rantai sampingnya yaitu asam amino nonpolar alifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino bermuatan positif, dan asam amino aromatik. Nah, adapun pengelompokan asam amino berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesis yaitu asam amino esensial dan asam amino esensial. Sifat dari asam amino yaitu optis aktif, sweeter ion, berperan sebagai asam dan basa, serta memiliki pH isoelektrik. Protein merupakan polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Nah, tingkatan struktur protein antara lain primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Klarifikasi protein menurut fungsi yaitu biokalisator atau enzim, yaitu yang mengkatalisis reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Nutrien dan penyimpan yaitu protein yang berperan sebagai cadangan dan nutrisi. Protein struktural yaitu protein yang berperan dalam bentuk struktur biologi suatu organisme. Protein pertahanan yaitu protein yang berperan dalam pertahanan diri dari organisme lain atau penyakit. Protein penggerak atau kontraktil yaitu protein yang menyebabkan organisme dapat bergerak. Protein transport yaitu protein yang membawa molekul dari satu atau ke sel lain atau dari satu organ ke organ lain, molekul pembuluh darah. Dan protein pengatur yaitu protein yang berperan mengatur aktivitas seluler. Sedangkan klasifikasi protein menurut bentuk yaitu protein globular merupakan protein dengan rantai polipeptida berlipat-lipat membentuk bulatan padat atau globular, serta protein serabut yaitu protein dengan bentuk memanjang pada suatu sumbu dan tidak berlipat. Yang keempat, metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses protein ke dalam makanan akan melakukan proses pencernaan yang akhirnya membentuk asam amino dan akan diserap oleh usus. Asam amino itu akan dibuang melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transminasi dan deaminasi. Katabolisme asam amino terjadi melalui tahapan pemindahan gugus amina atau transminasi dan deaminasi, siklus urea, perubahan kerangka karbon, serta siklus asam sitrat. Nah, adapun 4 enzim penting yang berperan dalam transminasi yaitu alanin transminase, aspartat transminase, leucin transminase, dan tirosin transminase. Sedangkan deaminasi merupakan reaksi yang dikatalisis oleh enzim L-glutamate dehidrogenase dan dalam matriks mitokondria. Siklus urea merupakan NH4+ yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi karbamoil fosfat dan mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. Perubahan kerangka karbon merupakan kerangka karbon dari asam amino yang telah mengalami pemindahan gugus akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sesuai dengan jenis awal asam amino asalnya. Biosintesis protein terjadi dalam 2 tahap yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses penyalinan DNA dan RNA di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Adapun komponen dalam translasi yaitu ribosom RNA atau ribosoma RNA, mRNA, tRNA, dan asam amino. Sedangkan tahapan translasi antara lain aktivasi asam amino, inisiasi
translasi, elongasi translasi, translasi, dan pengolahan pasca translasi. Adapun pemrosesan pasca translasi antara lain asetilasi ujung N, metilasi pada residu lisin, hidroksiklasi untuk residu lisin dan prolin, karboksilasi untuk protein yang terlibat pembekuan darah, penambahan asam lemak untuk protein membran penambahan, dan pelepasan gugus fosfat serta glikosilasi untuk protein membran. Yang kelima adalah lipid. Lipid adalah senyawa organik yang bersifat nonpolar atau tidak larut dalam air. 3 kelompok utama dalam lipid yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Lemak merupakan zat yang terbentuk akibat kelebihan kalori dalam tubuh. Semua lemak dalam tubuh terdiri atas sel-sel lemak atau adiposit yang berisi trigliserida. Trigliserida dapat dipecahkan menjadi gliserol dan 3 buah asam lemak. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana yang hanya berupa rantai hidrokarbon yaitu C yang memiliki gugus karboksil yaitu COOH pada salah satu ujungnya. Variasi bentuk asam lemak antara lain ada yang seluruh asam lemaknya merupakan ikatan antar atomnya rantai tunggal atau asam lemak jenuh, dan asam lemak memiliki ikatan rantai ganda atau asam lemak tak jenuh. Yang memiliki 2 bentuk variasi yaitu bentuk trans dan bentuk cis. Steroid memiliki bentuk bulat. Steroid merupakan molekul nonpolar memiliki 4 buah cincin ditambah dengan rantai samping dan bervariasi seperti kolesterol. Kolesterol dapat diubah menjadi steroid lainnya seperti progesteron, testosteron, kortisol, garam, empedu, dan estradiol. Yang terakhir adalah metabolisme lipid. Metabolisme lipid merupakan suatu lemparan permukaan. Pada metabolisme lipid terdiri dari 3 jalur, yaitu jalur metabolisme eksogen, jalur metabolisme endogen, dan reversi kolesterol transport pathway atau RCTP. Pada jalur metabolisme eksogen yaitu memetabolisme lemak yang ada di usus halus. Lemak-lemak tersebut berasal dari makanan kita. Pada jalur metabolisme endogen yaitu metabolisme yang berasal dari hati yang akan disalurkan ke sirkulasi darah. Lemak yang dikeluarkan oleh hati adalah trigliserida dan kolesterol. Dalam oksidasi dipengaruhi oleh faktor yaitu kadar LDL tinggi seperti pada sindrom metabolik dan DM serta kadar HDL yang bersifat antioksidan. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.